Sahabat wanita yang saya kasih dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Apa kabar sahabat? Semoga Anda sehat selalu dan juga bahagia. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai dampak obesitas pada kesehatan bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik isi hati. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, memiliki badan yang gemuk bukanlah impian bagi setiap wanita ya. Sebagai wanita, kita ingin memiliki tubuh yang langsing dan terlihat cantik. Tetapi ada wanita yang tidak bisa menghindar dari kegemukan atau obesitas karena pola makan mungkin yang salah atau karena kebanyakan makan dan mungkin ada sebab lainnya. Nah, obesitas memang harus kita perangi karena obesitas itu tidak sehat. Nah, apa saja sih dampak buruk dari obesitas buat kesehatan kita? Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah bersama saya. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Bu Susi. Baik ya. Nah, Dok, tanda-tanda kalau orang kegemukan atau obesitas itu seperti apa, Dok? Kadang-kadang kan kita nggak tahu orang itu bilang gemuk, tapi dia bukan obesitas gitu. Ya, jadi memang ada namanya obesitas dan overweight ya. Kalau overweight itu kenaikan berat badan yang berlebih, itu belum tentu isinya lemak, tapi bisa juga massa otot, cairan. Ototnya yang besar-besar gitu ya. Itu kalau pemeriksaannya itu dengan BMI. Body massa index. Massa index. Kalau overweight itu lebih dari 25 angkanya, kalau obesitas itu lebih dari 30. Jadi obesitas itu penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan dalam tubuh. Dalam tubuh ya. Kalau ngomongkan obesitas loh ya, itu ngomongkan lemak tok. Tapi kalau overweight atau kelebihan berat badan itu bisa karena lemak, bisa ada juga ototnya. Jadi ada orang itu seperti binaraga gitu. Itu yang melatih ototnya terus, itu mungkin dia kelihatan ya. besar. Jadi overweight. Tapi bukan obesitas. Karena lihat perutnya kan ya. kecil, kan otot-otot overweight begitu. Sama obesitas beda ya. Beda. Nah, ini ya untuk ngitungnya itu body massa indeksnya itu berat badan dalam kilo diper tinggi badan dalam meter. Dalam meter ya. Dikali tinggi dalam meter. Jadi misalnya berat badan 50, tingginya 150, berarti 50 diper 0,15 kali 0,15. Gitu. Nah, itu baru nanti kelihatan. Kurang dari 25 berarti normal. Kalau lebih dari 25 berarti overweight. Tapi kalau lebih dari 30 itu baru namanya obesitas. Nah, ini kan kita baru-baru ini ada mendengar berita itu ada orang dari Palangkaraya ya, perempuan ini. Beratnya tuh 220 ya. Paling tingginya dia tuh paling 170 landing. Itu obesitas ya itu ya, Dok ya. Itu obesitas yang luar biasa. Luar biasa itu ya, sampai orangnya nggak bisa apa-apa. Lebih dari 40. Itu tuh ada namanya obesitas yang sangat parah. Ekstrim itu ya. Iya. Nah, ini apa penyebabnya orang itu sampai obesitas gitu? Itu ada faktor risiko ya. Sebenarnya untuk gampangnya begini loh Bu, kalau obesitas itu berarti energi yang masuk dibanding dengan yang keluar lebih banyak yang masuk. Tidak ada pembakaran kalori. Jadi kalau tidak ada pembakaran kalori jadi lemak. Kalau lemak nanti ditumpuk. Jadi misalnya ditumpuk terus gitu. Kita masukkan 2000 kalori nih, padahal kita malas nih gerak, paling mengeluarkan 1000, berarti kan sisa 1000. Istilahnya seperti itu paling gampang. Tapi ada faktor resiko yang menyebabkan obesitas. Yang pertama itu genetik. Genetik ya. Jadi keturunan, makanya kalau orangnya gemuk, orang tua gemuk, anaknya bisa gemuk gitu ya. Iya, itu secara langsung bisa seperti itu pasti. Jadi genetik itu nomor 1. Nomor 2 adalah junk food, jadi makanannya. Tergantung makanannya. Malas gerak, stres ya. Orang stres itu menyebabkan gemuk. Orang tidak cukup tidur ternyata menyebabkan gemuk. Begitu ya? Iya, jadi ada hormon yang namanya hormon grelin. Itu akan dikeluarkan kalau kita tidak cukup tidur. Hormon itu menyebabkan kita jadi nafsu makan. Pengen makan terus gitu ya? Kalau kurang tidur. Tapi kalau cukup tidur itu ada hormon leptin. Itu menekan
nafsu makan. Jadi saya pikir-pikir terakhir kurang tidur itu terus. Jadinya terus berat badan naik terus. Ya. Malahan seperti itu. Stres juga begitu. Orang stres kan cenderung untuk makan. Iya. Karena nggak bisa buat apa-apa, mikirin persoalan nggak bisa selesai, ya makan aja gitu ya dok ya. Juga obat-obat tertentu, diantaranya obat antidepresi. Justru menyebabkan gemuk ya. Antidepresan itu gemuk. Orang jadi tidur sepanjang masa ya. Gitu ya. Terus obat-obatan diabetes juga bisa, ya? Gula darah itu bisa ada beberapa obat yang menyebabkan gemuk. Nah kalau dibandingkan nih antara laki-laki dan perempuan, siapa yang paling mudah obesitas ini dok? Sebenarnya sama saja. Sama saja, hanya yang membedakan tuh faktor hormon ya. Perempuan tuh hormonnya lebih banyak, kurang aktivitas fisik, masanya otot perempuan tuh kecil. Jadi kalau perempuan tuh jadi kelihatan lebih gampang gemuk. Ya. Aslinya sebenarnya sama ya. Tapi karena perempuan ini kan biasa masanya otot kecil. Jadi nambah sedikit aja sudah kelihatan gitu. Jadi orang berpikir perempuan tuh lebih mudah gemuk. Padahal sebenarnya sama ya, podoy ya dok ya. Nah ini dampak buruk ini dari obesitas untuk kesehatan kita apa ini dok? Apalagi kalau sudah sampai seperti yang ekstrim tadi itu 220 itu ekstrim sekali. Nggak usah 220 aja ya sudah. Diabetes. Diabetes ya pasti itu ya. Kanker, hipertensi, sakit jantung, stroke. Ini gawat semua ini. Iya, terus ada ini ya sleep apnea itu jadi seperti kalau tidur tuh kadang-kadang berhenti napas. Begitu. Ada. Orang yang kegemukan ya. Kegemukan. Terus apalagi karena gemuk berarti osteoartritis atau radang sendi. Nggak kuat lututnya nahan badannya yang begitu berat itu nyeri. Terus untuk wanita yang gemuk itu cenderung untuk mandul, infertilitas, gitu. Dan mensnya tidak teratur. Tentu saja, dan wanita ini jadi tidak percaya diri gitu ya. Tapi sudah kelihatan dilihat nggak enak sudah. Tapi paling penting itu menyebabkan infertilitas atau mandul. Gitu ya. Itu pada semua obesitas itu mana yang paling terjadi gitu? Bisa jadi kalau misalnya obesitas pada orang ini mungkin tidak diabetes, tapi pada orang ini diabetes. Bisa nggak seperti itu dok? Sebenarnya bisa, karena kan diabetes bukan hanya tergantung dari obesitas ya. Tapi kan ada faktor genetik juga. Jadi ya, tapi biasanya orang obesitas itu artinya dia 10 kali lipat lebih mudah untuk terkena diabetes. Gitu loh Bu Susi. Jadi berapa puluh kali lipat lebih mudah daripada orang kurus. Gitu. Kalau obesitas gemuk itu dipikir begini saja. Dia itu kan berarti kan lemaknya banyak makan gulanya banyak karena dia membesar kan seperti itu. Insulinnya sementara diproduksi secukupnya. Lama-lama kan ya nggak cukup. Kena diabetes. Gitu. Ya cuma begitu. Terus hipertensi gitu ya dok. Itu lanjut kemana-mana. Nah ini kalau orang sudah obesitas ini cara menurunkan berat badan yang sehat itu gimana? Karena ada orang itu kadang-kadang minum misalnya ramuan atau obat atau apa. Nah sebenarnya yang paling sehat itu bagaimana dok? Ya paling sehat ya pola makan seimbang. Artinya ya kita ke ahli gizi mestinya nanti dihitungkan gitu ya. Iya, kira-kira kalau kegiatannya seperti ini tuh boleh makannya itu hanya segini gitu. Nggak boleh ngemil, nggak boleh apa. Gitu. Sebenarnya harusnya kembali ke pola makan seimbang. Tapi itu yang paling sulit. Ya memang. Olahraga. Ya, kalau misalnya seneng minum es campur, kalau itu merupakan kesenangan ya tiap hari dia minum, nah itu bahaya ya. Atau minum Coca-Cola tiap hari gitu. Itu nggak boleh. Harus seimbang ya dok. Harus seimbang, nanti ke ahli gizi. Bisa juga ditambahi dengan obat-obat tertentu untuk menurunkan nafsu makan. Tapi itu juga harus dengan pengawasan. Dengan pengawasan dokter, ya. Tapi kalau memang berbahaya bisa dengan operasi Bu Susi. Kalau operasi itu apa yang dilakukan dok? Iya, lemaknya diambil. Gitu. Iya, bukan dikurangi. Ususnya dipotong atau lambungnya. Iya, bisa lambungnya diikat. Diikat. Iya. Jadi begini, orang yang suka makan itu lambungnya tuh melar. Jadi orang tuh kalau kegemukan sudah biasa gemuk dari kecil, dia kan makannya banyak. Kapasitas lambungnya tuh besar. Nah, gitu. Itu bisa dioperasi, benar dioperasi.
lambungnya Bu, bukan ususnya. Lambungnya itu dikecilin supaya dia tidak supaya makan sedikit dia sudah kenyang. penuh gitu, iya, sudah rasa penuh ya. Gitu ya. Iya, repot jadi ya. Jadi repot memang. Dan ngabisin uang banyak. Iya. Nah, untuk menghindari obesitas ini apa yang harus kita lakukan, Dok? Pasti ini makan nih. Ya itu tadi sudah pola makan seimbang, operasi. Kan kadang-kadang orang nggak tahu. Nah, aku nih harus makan seberapa. Nah itu kayak apa melihatnya? Ahli gizi lah. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya berat badanku segini, tinggiku segini, berapa sih nasi yang harus aku makan? Itu tergantung aktivitas. Selain berat badan, tinggi badan, aktivitas. Iya. Kalau misalnya kerja kantoran, di depan komputer aja, ya ada hitungannya semua ada. Ya. Yang bisa ngitung ahli gizi. Ahli gizi ya. Jadi sebaiknya kita ke situ ya. Iya. Mungkin bukan dokter tahu. Misalnya, ahli gizinya aja bisa. Bisa tahu ya. Biasanya kalau ditanya-tanya gitu ya. Dokter spesialis penyakit dalam itu dia praktek ada ahli gizi. Nah ahli gizi itu yang ngitungkan. Jadi kalau misalnya ditanya juga aktivitasnya cuma duduk ya berarti makannya harus gini. Kalau misalnya itu olahragawan ya beda ya Dok ya. Oh ya beda lagi. Iya, gitu ada ya. Semuanya ada itu. Iya. Baik Dok, terima kasih banyak supaya kita terhindar dari obesitas ini ya. Supaya nggak kena penyakit yang berbahaya seperti tadi itu. Terima kasih banyak untuk wawasannya. Dan saya yakin ini berguna bagi pendengar yang saat ini bersama-sama dengan kita. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya Dok ya. Sampai jumpa Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai dampak obesitas pada kesehatan tadi bermanfaat buat Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan, karena Ibu Wihani Estia akan hadir dan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini bersama-sama yang saya sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang dampak obesitas pada kesehatan yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik isi hati. Sahabat, ada pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Pepatah ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa tak seorang pun mengetahui isi hati orang lain. Hanya Tuhan dan pemilik hati itu sendiri yang tahu persis apa isi hatinya. Walaupun kita sudah hidup sekian lama dengan suami kita, belum tentu kita tahu isi hati yang paling dalam. Isi hati orang lain baru kita ketahui bila orang tersebut mengeluarkannya dalam tindakan. Contohnya, kita tidak pernah tahu bila suami sudah tidak cinta lagi kepada kita, karena dia tidak pernah mengeluarkannya dalam tindakan. Suami tetap perhatian, memberi nafkah, dan lain sebagainya. Ternyata sudah lama ia memiliki wanita lain. Jadi betul, apa kata pepatah itu? Hati orang siapa yang tahu? Orang pandai menyembunyikan isi hatinya agar orang lain tidak mengetahuinya. Sahabat, walaupun kita tidak tahu persis apa isi hati orang, tetapi kita tahu bahwa hati bisa diisi dengan hal yang baik atau hal yang buruk. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 45, Tuhan Yesus mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Kemudian dalam Injil Matius pasal 15 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan, karena dari hati
timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini merupakan bukti bahwa hati kita bisa berisi hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Atau bisa juga kombinasi dari yang baik dan yang jahat. Kadang kita menemukan orang di satu waktu bisa berbuat baik, tetapi di lain waktu bisa berbuat jahat. Sahabat, tentu kita ingin memiliki hati yang suci, yang murni, putih, dan bersih. Tetapi kita sendiri tahu dan sadar bahwa hati kita sebenarnya tidak suci, tidak murni, dan tidak bersih. Dan kita sulit membersihkan semua yang buruk dalam hati kita. Kita seolah-olah tidak sanggup membersihkan hati kita, agar hati kita tidak berisi hal-hal yang buruk dan jahat. Kita sendiri sudah bosan dengan perbuatan kita yang buruk, oleh karena apa yang ada di dalam hati kita selalu buruk. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar hati kita berisi hal-hal yang baik? Apa yang harus kita lakukan agar hati kita tidak lagi terisi dengan hal-hal atau keinginan-keinginan yang buruk? Sahabatku, memang kita tidak akan mampu membersihkan hati kita yang kotor ini. Kita sendiri tidak akan mampu menyingkirkan keinginan-keinginan hati kita yang jahat dan kotor. Kita memang tidak akan bisa membuat hati kita bersih dan suci. Namun jangan khawatir, asal saja kita ingin hati kita dibersihkan dan disucikan, maka ada darah Yesus yang mampu membersihkan semua yang kotor dalam hati kita. Darah Yesus akan menyucikan hati kita yang kotor, sehingga hati kita akan bersih dengan hal-hal yang baik, yang murni, dan yang suci. Firman Tuhan dalam Surat Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa darah Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita. Mari kita membaca ayat-ayat itu. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu-lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sahabat, lalu bagaimana kita memperoleh penyucian oleh darah Kristus? Pembersihan oleh darah Kristus akan kita peroleh bila kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menyucikan kita dari dosa. Darah Kristus akan menyucikan hati kita bila kita percaya bahwa Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Sahabat, itulah satu-satunya jalan untuk membersihkan hati kita. Kita memang tidak akan memperoleh pembersihan oleh darah Kristus secara nyata atau secara fisik saat ini. Tetapi dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka Ia akan menolong kita membersihkan hati kita. Bila kita memang memiliki keinginan untuk mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, datanglah kepada Yesus Kristus dalam doa. Nyatakanlah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Anda percaya dan ingin darah Kristus menyucikan hati nurani Anda dan menyucikan hidup Anda. Setelah berdoa, cobalah hilangkan atau singkirkan semua yang kotor, yang buruk, serta yang jahat dari dalam hati Anda, dan gantilah dengan semua yang baik, yang suci dan yang murni. Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghalau semua keinginan yang buruk dan jahat itu. Lalu,
Dengan hati yang suci, kita akan bisa beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Dengan hati yang suci, kita akan melihat Allah seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 5 ayat 8 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Sahabat, dengan hati yang suci, kita akan dijauhkan dari perbuatan jahat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dijauhkan juga dari perbuatan yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Sahabatku yang terkasih, mari kita segera datang kepada Yesus Kristus, mengakui semua yang buruk yang ada di dalam hati kita. Dan kita memohon kepadanya agar Dia mengisi hati kita dengan semua hal yang baik, yang suci dan yang murni. Dan perhatikan hidup Anda. Apakah Anda bahagia dengan isi hati Anda yang telah disucikan oleh darah Yesus? Sahabatku, kiranya renungan ini memberkati Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, sayang sekali kita harus berpisah sampai di sini. Selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi lagi nomornya 081 333 777 386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.